Semangat pagi, saudara mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita untuk kuliah terkait dengan mata kuliah pendidikan kepgri-an. Kali ini yang akan saya bahas tentang bagaimana perjuangan PGRI. Ini seputar di era reformasi. Ini saya sampaikan kepada saudara-saudaraku agar akan lebih memahami bahwa PGRI memiliki sepak terjang dengan dinamika dan ritme romantika yang sangat luar biasa. Nah, ini yang akan saya bahas untuk diketahui oleh para mahasiswa. Hanya sekitar era reformasi dan ini akan berlanjut untuk berikutnya adalah perjuangan apa saja yang dilakukan oleh PGRI. Saudara-saudaraku sekalian, ini saya ajak untuk mengenal ya. Kita akan kenalkan bagaimana perjuangan PGRI di masa-masa itu. Dan tentunya yang akan kita lihat nanti, saudara-saudaraku yang berbahagia, adalah bagaimana sepak terjang itu dilakukan oleh PGRI ketika menghadapi romantika kehidupan berbangsa bernegara. Tentunya PGRI itu di dalamnya artinya bahwa ketika makro politik yang terjadi di dunia atau di negara ini, tentu mau tidak mau PGRI harus punya kemampuan adaptasi. Saudara-saudaraku yang berbahagia, para mahasiswa, bagaimana PGRI di era reformasi? Era ini adalah ditandai kejatuhan Orde Baru dan direform oleh orde yang berikutnya yang disebut dengan reformasi. Banyak hal yang dilakukan, ada perubahan regulasi, kemudian tata krama, dan yang pernah ada terjungkir balikan, sehingga PGRI harus mampu adaptasi di era ini. Saudara mahasiswa yang saya hormati, kemudian ini ada disclaimer sekali lagi bahwa beberapa gambar, visual atau foto-foto yang ada di slide ini bukan karya pribadi saya, hanya merupakan unduhan dari dunia maya. Artinya bahwa saya mengakui banyak gambar-gambar yang saya modifikasi, yang saya ambil dari dunia maya, sehingga tidak terlalu salah apabila saya menghargai sang kreatornya. Di era reformasi, jadi substansi perjuangan itu menyerap dan menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi. Itu substansi perjuangan di era reformasi. Bagaimana menyerap, jadi mendengar ya. Kalau katakanlah anggota PGRI sebagai customer atau pelanggannya begitu, kita harus mampu ada voice of customer, bagaimana suara dari customer, suara dari anggota organisasi. Kemudian kita menyalurkan keinginan yang ada di dalam dirinya dan memperjuangkan aspirasi, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas profesi. Bagaimana aspirasi kita perjuangkan, tetapi dalam diri anggota PGRI harus memiliki kualitas. Quality itu adalah suatu jaminan di masa datang. Kalau tidak, kalau kita tidak berkualitas, maka akan tergantikan. Kalau tidak berkualitas, sangat sulit untuk dilakukan negosiasi atau bargaining terhadap pemerintah. Oleh karenanya, kesejahteraan harus ditempuh dengan meningkatnya kualitas dari guru-guru di Indonesia. Selanjutnya, substansi perjuangan PGRI di era ini adalah membela dan melindungi hak-hak anggota. Hak-hak anggota harus diperhatikan, karena anggota mempunyai hak ulayat untuk menentukan garis perjuangan organisasi pada saat nanti di Kongres PGRI. Oleh karenanya, kita harus mampu membela dan melindungi hak-haknya. Tugas organisasi adalah melindungi hak-hak dari para anggotanya. Di era reformasi ini, saudara-saudara, yang ditonjolkan adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Jadi pendidikan harus dilihat kualitasnya, karena amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa bangsa ini harus cerdas, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kecerdasan ini tidak mungkin akan berhasil tanpa katalisator seorang orang yang piawai, bijak, wise dalam pemikiran, yakni bagaimana meningkatkan pendidikan itu kalau kesejahteraan guru dan mutu guru itu tidak baik. Oleh karenanya ini yang harus diperjuangkan, dua ranah ini ya yang harus dijadikan suatu titik tolak. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, saya tuliskan di sini sifat dan siasat.
PGRI bermitra dengan pemerintah. PGRI bersatu padu di dalam meningkatkan pendidikan bersama pemerintah. Akan tetapi bahwa PGRI bukan serta-merta berdiam diri, tidak memiliki sifat kritis terhadap keadaan, tidak memiliki suatu kemampuan untuk mengkoreksi di mana ada kesalahan. Oleh karenanya, PGRI memiliki sifat dan siasat ketika bermitra, tentunya harus korektif. Korektif dalam arti tidak mengkoreksi sesuatu yang tidak memiliki nalar. Tentu PGRI berdasarkan rasio, mungkin riset dan sebagainya untuk memberikan kepada pemerintah. Koreksi tidak selalu demonstrasi, tetapi duduk dan bernegosiasi, mengadvokasi. Itulah yang tertonjolkan di dalam sepak terjang PGRI. Tentu bukan berarti demo tidak halal bagi PGRI. PGRI akan melakukan demonstrasi apabila semuanya buntu, tidak bisa menerorkan sesuatu. Tetapi PGRI punya keyakinan bahwa segalanya bisa terselesaikan, sehingga demonstrasi bukan suatu hal yang utama, tetapi adalah di akhir ketika suatu diplomasi mendapatkan kebutuhan. Tapi PGRI tidak hanya korektif saja, tapi juga kooperatif dengan pemerintah, juga kooperatif dengan organisasi seaspiratif. Dan kemudian PGRI tidak boleh hanya duduk di singgasana Menara Gading, tapi PGRI harus mempublish dirinya sebagai organisasi yang memasyarakat, sehingga tidak hanya denyut kepentingannya sebagai guru, tetapi juga memperhatikan bangsa ini. Saudara-saudara mahasiswa yang budiman, ini ada strategi perjuangan yang dilakukan oleh PGRI. Jadi PGRI juga memiliki strategi perjuangan. Antara lain adalah pada era ini adalah pertama adalah strategi di organisasi, keorganisasian, yakni memperbaiki persepsi yang keliru terhadap PGRI. PGRI dipandang keliru pada suatu saat oleh beberapa orang, bahwa PGRI dianggap sebagai stempel atau memberikan cap dari program-program pemerintah. Sebenarnya yang benar adalah PGRI bermitra, tetapi independensinya akan memberikan koreksi apabila apa yang diprogramkan pemerintah tidak mencapai sebuah katakanlah keluhuran seperti halnya yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini persepsi yang buruk terhadap PGRI. PGRI dianggap sebagai istri dari partai politik. Ini yang perlu dijelaskan kepada mereka. Oleh karenanya dalam Kongres dikuatkan kembali bahwa kita adalah organisasi non-partisan. Saudara mahasiswa yang saya hormati, keorganisasian menjelaskan kembali. Jadi jelaskan kembali sifat organisasi. Jadi PGRI itu sebagai organisasi yang unitaristik. Artinya tidak memperhatikan asal-usul, golongan, agama, gender, lulusan dari mana. Inilah yang disebut dengan unitaristik. Kemudian independensi. Independensi adalah ketidaktergantungan kita kepada siapa-siapa, termasuk menghindari untuk tergantung kepada pemerintah dalam quote and quote. Tetapi PGRI selalu bermitra mesra dengan pemerintah untuk bersama-sama mengaplikasikan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 khususnya yang mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang perlu ditilik kembali adalah PGRI sudah berpengalaman dalam hidupnya. Romantika kehidupan ketika berjalan itu. PGRI lebih menguntungkan kalau menjadi organisasi yang non-politik praktis. Jadi non-politik dan non-partisan. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, nanti saya minta saudara memberikan respon ketika tidak memahami. Kemudian dijelaskan kembali jati diri PGRI pada era ini. PGRI itu organisasi profesi yang expert di dalam
pembelajaran, yang paham teknologi pembelajaran, yang sangat akrab dengan metode-metode yang bisa menyentuh para siswanya. Itulah organisasi profesi. Kemudian juga organisasi perjuangan. Jadi daya juang PGRI sudah tidak bisa diragukan lagi sebagai organisasi yang lahirnya 100 hari setelah negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdiri. Dia punya komitmen perjuangan bagaimana menciptakan NKRI sebagai negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Itu bagian dari perjuangan, tapi juga memperjuangkan bagaimana negara yang telah kita rebut dan kita perjuangkan sebagai negara merdeka harus diisi oleh para siswa-siswa yang luar biasa yang nanti menggantikan estafet kepemimpinan di negeri ini. Kemudian adalah jati dirinya adalah ketenaga kerjaan, artinya bahwa kita harus memiliki dan memahami yang kita sebut dengan justitia commutativa, justitia legalis, dan justitia yang berarti keadilan. Kita tidak menuntut apa-apa, tetapi adalah keseimbangan antara prestasi dan kontraprestasi. Inilah yang harus diketahui tentang jati diri. Apa kontraprestasi? Adalah sesuatu yang didapatkan dari kerja kita yang kita abdikan. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, ini ada strategi yang kita lakukan. Dalam perjuangan itu kita harus melihat kekuatan internal. Kekuatan internal kita, kekuatan anggota kita, kekuatan anak lembaga kita atau badan-badan khusus. PGRI zaman itu kekuatannya pada tenaga. Sebagai tenaga pendidikan juga. Di dalamnya adalah beribu-ribu bahkan berjuta jumlah anggota PGRI. Ini kekuatan internal ketika itu. Tapi kalau dibandingkan sekarang, kita lebih canggih lagi, memiliki televisi, kemudian memiliki lembaga-lembaga strategis dan sebagainya. Dan itu adalah perkembangan anak lembaga saat ini. Tapi saat itu masih pada mengandalkan dari kekuatan anggota. Kemudian kerjasama. Dalam perjuangannya PGRI tidak memiliki pikiran bahwa dia adalah orang yang tingkat kita cenderung soliter, tidak, tapi solider. Kerjasama adalah bagian dari kehidupannya. Kolaborasi dengan apa? Internasional, yakni pada EI ya, jadi Education International atau Persatuan Guru Internasional ya. Kemudian juga pada nasional, yaitu pada pemerintah maupun pada swasta. Ini yang dilakukan strategi kita untuk bermesra kepada siapa saja. Yang penting adalah bagaimana mewujudkan cita-cita kebangsaan ini yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian strategi yang kedua melalui jalur. Ada jalur organisasi, jalur birokrasi, jalur politik, dan lain-lain. Jalur organisasi PGRI tentunya bersama-sama serikat pekerja ketika itu. Ya, bersama-sama serikat pekerja ketika itu untuk menguatkan atau ya katakanlah bodybuildingnya PGRI menjadi kuat kalau bersama-sama dengan yang lain. Juga termasuk dengan organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya birokrasi. Kita harus bisa masuk di dalam ranah sesuatu dan mengikuti sehingga kita memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Yakni kepada menteri, dirjen, mungkin direktur pendidikan, direktur sekolah dan sebagainya, kepala dinas provinsi, kepala dinas kota kabupaten. Itu yang dilakukan oleh PGRI untuk jalur birokrasi. Bagaimana untuk jalur politik? Tentu adalah kerjasama, bahkan bargaining dengan partai politik. Bargaining. Dengan bargaining itulah kita akan kuat karena memiliki nilai independensi dan tidak berpolitik atau non-politik, non-partisan. Sehingga kita mampu bargaining. Tetapi kalau kita itu bagian dari partai politik dan kita bergandengan sangat erat dan mesra dalam tanda petik, maka kita akan menjadi bagian dari program-program partai politik sehingga kita tidak bisa mengaplikasikan tujuan yang ada di dalam PGRI. Kemudian dengan DPR RI, DPRD tingkat 1 atau DPRD tingkat 2. Kemudian dengan DPD,
presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota, ini yang harus kita tempuh secara politis. Kemudian bagaimana dengan yang lainnya? Kita membangun jejaring dengan media massa, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Itu adalah strategi yang dilakukan oleh PGRI di dalam bagaimana menegakkan Panji-Panji sebagai organisasi guru yang membawa bangsa ini menjadi cerdas dan memiliki pikiran yang lebih wise. Saudara-saudara, pada tahun 2000 ini saya kuak. Sebetulnya ada di era ini ada sampai tahun 2009, akan tetapi nanti akan dipecah menjadi dua agar tidak panjang di dalam kajian ini. Bertemu wakil presiden ketika itu agar anggaran pendidikan naik 20%. Tetapi itu juga tidak gampang kita lakukan. Ternyata ia mendapatkan hal yang halangan-halangan ya, karena belum bisa cair begitu juga. Kemudian kita melakukan advokasi dengan Mendiknas agar Mendiknas bisa bersama-sama PGRI untuk menyuarakan bagaimana anggaran itu bisa dinaikkan. Kemudian juga advokasi dengan pimpinan DPR RI ketika itu. Nah, kalau kita lihat memang ketika Presiden Soeharto kurang lebih 9% jadi anggaran pendidikan Indonesia dari keseluruhan anggaran APBN itu. Dan ketika Pak Habibie dijanjikan 20%, tetapi juga belum realistis. Ketika Presiden Gus Dur juga begitu, 3,8%. Jadi ada problem-problem itulah yang menguatkan PGRI terus melakukan atau menjalankan advokasi dan mendekati. Kemudian cara-cara yang ditempuh adalah ketika itu di era 2000-an PGRI itu mendirikan Komite Perjuangan Perbaikan Kesejahteraan Guru. Bukankah semua itu antara prosperity dan security, kesejahteraan dan keamanan? Ada namanya KP2KG yang bertugas untuk perjuangan perbaikan kesejahteraan guru. Saudara-saudara yang saya hormati, kemudian ini actionnya bagaimana KP2KG itu? Bersama pengurus besar, dia menghadap Ibu Megawati, wakil presiden ketika itu, menghadap pimpinan DPR RI untuk menyuarakan, menyampaikan kata hati yang paling terdalam ke Mendiknas, ke Bappenas, dan ke semua fraksi DPR RI. KP2KG mendapatkan suatu senyuman mesra, diterima kita dan diapresiasi luar biasa. Inilah yang menguatkan KP2KG untuk action dan akhirnya menyebar dari seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, berkembang hingga tingkat kabupaten kota. Nah, KP2KG lah yang bisa menyuarakan ketika guru-guru di hadapan pada persoalan. Seperti halnya pernah di era reformasi ini, guru ingin menggugat beberapa hal. Yang ini akan nanti kami sampaikan mengapa dia menggugat dalam arti adalah menyampaikan kata hati kepada pemerintah. Saudara-saudara yang berbahagia, itulah yang tersampaikan, dan tentunya saudara-saudara yang budiman, bahwa nantinya saudara-saudara untuk memahami dari berbagai apa yang telah saya sampaikan, dengan harapan saudara akan bisa menanyakan di WhatsApp group atau kemudian bisa melakukan diskusi antar teman untuk memperdalam, serta dipersilakan untuk membuka beberapa situs-situs yang bisa menolong saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang berbahagia, tentu itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Sampai jumpa.